Ya, akhirnya kita udah di kesimpulan mengenai ketiga framework ini yang udah saya bahas sebelumnya berdasarkan sesi webinar yang udah saya ikutin. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari ketiga framework yang udah kita bahas, tentunya mereka mempunyai kompleksitas yang berbeda gitu. Nah, yang penting adalah kalian lihat yang mana ini yang sesuai sama konteksnya kalian. Karena ketiga hal ini, ketiga framework ini dia bukan ini lebih bagus dari ini ya, tapi lebih kayak bagaimana konsep-konsep ini mereka bisa kita pakai untuk membantu kita dalam memberikan materi ajar speaking yang lebih berbobot. Kemudian ketiga framework ini mereka pasti fokus terhadap interaksi yang terjadi di dalam kelas gitu. Tentunya dengan produksi yang berbeda gitu. Jadi setiap framework itu ada hal-hal spesifik yang lebih dilihat. Kemudian ketiga-tiga framework ini terserah kalian mau pilih yang mana, tapi ketiga-tiga framework ini membuat interaksi speaking communication di dalam speaking interaction di dalam kelas itu menjadi lebih bermakna. Siswa belajar nggak cuma mengenai penggunaan kosakata doang, tapi juga mereka bakalan belajar banyak hal di luar dari itu. Dan yang terakhir, ketiga framework ini kalian bisa pakai untuk rencana pembelajaran, atau kalian bisa pakai untuk bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap materi yang ada di textbook. Apalagi sekarang tuh beberapa textbook mereka sangat lengkap. Mereka juga udah memberikan konsepnya untuk bagaimana materi ini bisa disampaikan ke siswa. Dan tentunya ketiga framework ini pada saat kita pakai salah satunya, mereka bisa memberikan feedback yang lebih lengkap kepada siswa-siswa kita, gitu ya. Nah, jadi tapi pokoknya ketiga-tiga framework ini sendiri, hal yang ingin ditekankan bagaimana kegiatan berbicara di dalam kelas ini memang menjadi kegiatan yang membantu mereka di dalam dunia sosial ke depannya. Jadi karena pada saat mereka belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik, ini banyak hal yang mereka bisa dapatkan. Oke, saya seperti yang Allen pernah bilang bahwa jadikan speaking activity di kelas ini bukan sebagai proof of learning, tapi sebagai opportunity to learn, gitu ya. So, kalau misalnya ditanya nih, bagaimana cara saya untuk menggunakan framework ini? Ini udah saya pakai. Jadi sebelum saya tahu tentang ketiga framework ini, rupanya saya udah ngelihat ada salah satu hal yang udah saya pakai. Menurut saya lebih dari ketiga framework ini, mungkin saya agak tertarik dengan penggunaan The Oracy Framework buat saya pribadi. Nah, ini kita bisa lihat yang di bagian atas itu adalah Oracy Framework. Nah, yang di bagian bawah ini adalah salah satu tugas yang saya berikan ke siswa. Kebetulan siswa saya itu harus buat satu video mengenai riwayat hidupnya mereka. Dari penilaian yang saya berikan ke siswa, itu saya nggak cuman oke, nanti kalian bakalan dapat nilainya 100, tapi saya jabarkan juga hal-hal apa aja yang saya ingin lihat. Ini yang disebut sama rubrik. Kalian bisa lihat di. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada yang namanya konten sama creativity, ini mungkin di bagian kognitif yang ingin saya lihat. Kemudian juga ada di bagian language, ini di bagian linguistiknya. Jadi kalian bisa lihat bahwa bagaimana penggunaan framework ini mengajar kita. Oke.
So I think that's all. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe. And I'm so sorry kalau misalnya ada yang kurang dari penyampaian saya. So that's it. Happy teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.